Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara di Jumat malam kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat menyaksikan Jumat malam menuju akhir pekan. Nah, saya tidak akan sendiri dalam program Perempuan Bicara. Saya akan ditemani oleh perempuan-perempuan hebat di kiri dan kanan saya. Saya perkenalkan yang pertama ada Mbak Irma Chaniago. Iya, Mbak Irma Chaniago, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebagai politisi kita juga di sebelah kiri saya ada Shirley Anavita, millennial influencer. Apa kabar Shirley? Alhamdulillah baik, sehat. Boleh pakai hand mic-nya? Oke, baik. Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Lalu kemudian ada juga Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial. Halo Mbak. Apa kabar? Insya Allah sehat. Oh, sudah siap nih sepertinya kita ya untuk berbincang malam ini. Oke. Dan ada Bu Husnul Maria sebagai pengamat politik. Apa kabar Bu Husnul? Alhamdulillah, assalamualaikum semuanya. Ini yang kedua ya programnya. Iya, kedua ya. Jadi sudah mulai siap juga untuk membuka cakrawala, memberikan perspektif baru. Semoga sukses. Semoga sukses. Oke, baik, itu setiap hari doanya Bu Husnul. Oke, baik. Kita tahu beberapa waktu lalu, kurang lebih 3 hari lalu ya, sebuah berita atau informasi yang juga langsung viral, tentu di media sosial. Ada seorang peternak di Blitar ketika kemudian bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan atau berpapasan dengan Pak Presiden begitu, yang pada saat itu Pak Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno dan juga ada acara vaksin di sana. Nah, ternyata peternak yang kemudian membentangkan hanya selembar karton itu ya, selembar karton dengan bertuliskan sebuah curahan hati untuk disampaikan ke Pak Presiden justru sempat diamankan kepolisian. Memang sekarang sudah dibebaskan, tapi pertanyaannya apa salah dari peternak tersebut sehingga menyampaikan curahan hati dari rakyat ke pemimpinnya pun sekarang menjadi masalah. Kita lihat seperti apa. Tuntutannya apa, Pak? Tuntutannya apa? Pak, ini dari peternak ya Pak ya? Dari peternak ya Pak? Seorang pria di Blitar, Jawa Timur ditangkap polisi karena membentangkan poster kerombongan Presiden Joko Widodo. Protes penangkapan ramai bergulir. Poster bukan berisi caci maki, hanya bentuk aspirasi. Pak Jokowi, bantu peternak beli jagung dengan harga wajar. Mengapa aparat penegak hukum sangat cekatan menggiring warga yang hanya ingin menyampaikan harapan? Meski akhirnya polisi melepas pria tersebut. Mengapa aparat penegak hukum harus represif? Baik, saya langsung tidak sabar untuk mendengar bagaimana perspektif dari perempuan-perempuan di kanan dan kiri saya. Saya mau dengarkan dulu bagaimana suara dari Mbak Devi. Mbak Devi, kenapa saya harus ke Anda? Karena saya ingin dengarkan bentuk sosial dari apa yang kita lihat, wajah demokrasi kita apakah seperti ini saat ini? Wajah demokrasi kita justru kalau menurut hemat saya, kita perlu bangga hidup di negara yang sebenarnya sangat bebas. Oke. Kalau hanya persoalan 1-2 seperti ini kemudian kita memaknai demokrasi kita berantakan, menurut saya cukup berlebihan. Karena artinya kritik juga sudah banyak sekali. Boleh lihat di sosial media betapa bebasnya gitu kan, semua hal ditumpahkan di sana. Apa masih kurang cukup? Artinya kalau menurut hemat saya, kita perlu paham bahwa kejadian-kejadian seperti tadi saya yakin bukan persoalan masalah pembungkaman demokrasi, tidak demikian gitu. Artinya banyak sekali ruang untuk melakukan ini. Dan yang menurut hemat saya, kita juga perlu belajar juga
bergerak dalam sistem. Nah, kalau seandainya sahabat-sahabat kita di DPR misalnya bisa kemudian membantu mewakili aspirasi rakyat, itu kan sebuah pendidikan demokrasi yang juga penting. Yang sayangnya mungkin di negeri kita memang belum sampai pada taraf itu. Kalau di negara-negara yang sudah berkembang, sudah lebih maju, mereka akan tahu bahwa jalur saya seperti ini. Oke, sosial media ada, yang lain-lain juga ada, tapi artinya jangan sesederhana itu menerjemahkan bahwa demokrasi kita rusak, demokrasi dibungkam kita, begitu. Enggak dong, Mbak. Kita lihat kalau bicara penghinaan pada presiden dan sebagainya, beliau itu salah satu manusia di muka bumi ini di Nusantara yang paling sering dihina loh. Boleh dicek loh. Artinya kalau bicara penghinaan terhadap pribadi, penindakan terhadap bangsa, itu banyak. Nah, tapi yang paling penting secara sosial kita menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Energi sekarang negeri ini sedang berusaha lepas dari pandemi. Harusnya kita lebih memfokuskan pada upaya itu, dan kalaupun memang ada harapan-harapan yang kurang dari upaya membebaskan itu, ya kita protesnya untuk hal-hal yang demikian. Jadi demokrasi kita masih bebas sebenarnya? Sangat bebas.